Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadiratnya atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam live streaming Sanlat Risa ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Alhamdulillah, Sanlat perdana Risa ini bisa kita lakukan hari ini. Insyaallah untuk pemateri hari ini adalah Kiai Haji Dr. Randes Asmuni MPD, dengan materi hari ini adalah ayat-ayat tentang siam. Mari kita sama-sama buka kegiatan Sanlat kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar lebih berkah lagi, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Imam Wahyudi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tilawah dari Ustadz Imam Wahyudi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan kita pada salat kali ini. Selanjutnya acara yang kita tunggu yaitu materi dari Ustadz kita kepada Ustadz Asmuni, kami persilahkan. Sekali agak geser kabelnya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأمته ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Syukur kepada Allah atas karunia-Nya pagi ini kita bisa berjumpa sekalipun melalui acara sanlat itu pun online. Kita syukur ini bisa dilaksanakan karena ini pertama mungkin banyak kendala teknis yang perlu dimohonkan maklum dari para penonton semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang temanya adalah ayat-ayat tentang Syam. Ayat-ayat tentang Syam tidak banyak, tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Imam. Bahkan yang akan kita bahas mungkin hanya satu ayat saja. Harapan utamanya terutama para santri bisa mengamalkan ayat ini, baik mengamalkan untuk memahaminya, yaitu cara memahami ayat, atau mengamalkan kandungannya, isinya, perintah apa di dalam ayat ini. Dua hal inilah yang menjadi penting menurut kami. Dari apa yang kita simak nanti, para santri bisa mengamal ayat ini. Yang pertama, mengamalkan dalam hal cara memahaminya. Dan yang kedua, mengamalkan isi kandungan yang harus diamalkan, yang wajib diamalkan, yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat ini saya yakin semua santri, para penonton sudah sangat hafal. Kenapa? Karena mulianya ayat ini dan mulianya waktu atau saat atau munasabah berkaitan dengan ini, yaitu bulan Ramadan. Ayatnya tadi sudah dibaca dua kali, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari terjemahannya, ayat ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, hai orang-orang yang beriman. Ini bagian pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagian kedua, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu, atas kalian berpuasa. Ini bagian kedua. Bagian ketiga adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, ini bagian terakhir keempat, agar kalian bertakwa, agar kalian semuanya bertakwa. Inilah 4 bagian dari ayat 183 surah Al-Baqarah. Yang akan kita bahas yang pertama, tujuannya adalah bagaimana cara memahami ayat di dalam Al-Quran. Di dalam ilmu usul fikih maka ada caranya. Jadi cara ini
berlaku untuk memahami semua ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Pada kesempatan ini adalah contoh bagaimana menggunakan cara yang dimaksud dipraktekkan di ayat 183 surah Al-Baqarah. Sekali lagi, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara tersebut untuk memahami ayat 183 surah Al-Baqarah. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang dimaksud. Cara tersebut adalah memahami ayat melalui empat cara. Yang pertama dari ibaratun nassi. Ini dia. Ibaratun nassi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui isyaratun nassi. Kelihatan? Gimana Pak Alfi, kelihatan? Alhamdulillah. Dari isyaratun nas. Dan yang ketiga dari dalalatun nassi. Dalalatun nassi. Nanti satu persatu kita akan bahas. Dan yang keempat adalah dengan iqtida'un nassi. Iqtida'un nassi. Inilah 4 jalan untuk memahami ayat Al-Quran. Yang pertama tadi kita akan bahas melalui ibaratun nassi. Apakah ibaratun nassi itu? Ibaratun nassi adalah al-ma'nal harfi. Al-ma'nal harfiyu. Al-ma'nal harfiyu bahasa kita adalah arti letterleks, arti tekstual yang bisa difahami dengan melihat, memperhatikan, mendalami kata per kata dan susunan kata-kata tersebut menjadi kalimat. Dan sifat pemahaman yang memakai cara satu ini ialah biasanya pemahaman yang langsung pertama kali muncul di otak kita, di pikiran kita. Jadi kalau kita menguasai bahasa Arab, ketika membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita langsung punya paham di sini. Yang muncul pertama itulah yang disebut dengan ibaratun nassi, hanya dengan memperhatikan kata per kata, lalu menjadi kalimat, yaitu susunan kata tersebut menjadi pemahaman. Nah, sekarang kita terapkan, yaitu memahami ayat 183 surah Al-Baqarah dari cara satu ibaratun nassi. Kalau kita lihat dari ungkapannya, dari susunan katanya, dari kata per kata yang digunakan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan 3 pemahaman untuk ayat 183 surah Al-Baqarah dari ibaratun nassinya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang kedua dari ibaratun nassi ayat 183 Al-Baqarah adalah as-siyamu wajibun 'alal muslimin min ummatil anbiya qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya puasa juga wajib atas kaum muslimin pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa juga wajib atas kaum muslimin sebelum atau para pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu wajib atas umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Isa dan seterusnya. Puasa itu wajib. Dari mana
ibaratun nas yang ini bisa kita pahami dari bagian ketiga ayat ini, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu ialah kaum muslimin, orang yang taat pada Allah SWT, orang yang takwa. Tetapi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT. Artinya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini makna dari ibaratun nas yang kedua. Yang ketiga adalah asyamu ahadut turuqi lil wusul ila taqwa. Mati dengan serius Allah Ta'ala. Kalau laita sama saya tidak terjadi. Harapan dengan kata laita nggak mungkin, mustahil menurut dalil akal. Inilah 3 makna yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat 183 surah Al-Baqarah, dari ibaratun nasinya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa saya dari ibaratun nas terhadap ayat 183 dapat 3 poin. Maka berarti karena sudah 3, yang pertama puasa wajib atas kaum muslimin umat Muhammad. Kedua, puasa adalah wajib bagi kaum muslimin umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, puasa salah satu jalan menuju takwa. Sekarang kita akan memahami ayat ini dari isyaratun nasi yang ini. Kedua, isyaratun nasi. Nasi itu definisinya adalah al-ma'nal mulazim lil ma'nal harfi. Artinya adalah makna yang tidak boleh pisah, nggak bisa dipisahkan dari makna al-harfi atau dari makna yang diambil dari ibaratun nasi. Dengan kata lain, makna dari cara kedua ini yaitu isyaratun nasi terkait erat dengan makna pertama, yaitu ibaratun nasi. Dengan kata lain, cara kedua ini terkait erat dengan cara pertama. Dalam memahami ayat 183 surah Al-Baqarah, saya dari isyaratun nasi mendapatkan 4 poin, lebih banyak. Kalau dari ibaratun nasi dapat 3, dari isyaratun nasi dapat 4. Yang pertama, as-siyamu al-wajibu mawjudun fi jami'i asy-syara'i'is samawiyah. As-siyamul wajibu mawjud fi jami'i asy-syara'i'is samawiyah. Artinya, puasa wajib itu ada di dalam seluruh syariat yang Allah turunkan. Sekali lagi, puasa wajib itu ada di dalam seluruh syariat yang Allah turunkan dari sisinya. Dari mana ini kita pahami? Karena puasa itu wajib bagi kaum muslimin umat Muhammad dan wajib bagi kaum muslimin umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari ini bisa kita pahami bahwa puasa wajib itu ada di dalam semua syariat yang Allah turunkan ke dunia ini kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, man taraka syamal wajiba falai yasila ila darajati taqwa. Man taraka asyamal wajiba falai yasila ila darajati taqwa. Barang siapa meninggalkan puasa wajib sengaja tidak mau melaksanakan, mustahil tidak akan dia sampai ke derajat takwa. Sekali lagi, orang yang meninggalkan puasa wajib maka dipastikan dia tidak akan sampai ke derajat takwa.
Dari mana ini bisa kita pahami? Karena di akhir ayat ini la'allakum tattaqun, dengan harapan kalian semuanya menjadi takwa dengan berpuasa wajib. Maka berpuasa saja bisa takwa, bisa tidak. Kalau nggak berpuasa, mutlak tidak akan bisa sampai kepada takwa. Kenapa? Sengaja menolak wajib puasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, asyamul wajibu huwa syamu Ramadan. Puasa wajib yang dimaksud di dalam syariat kita, di dalam agama kita, puasa Ramadan. Kalau di ayat 183 belum menyebut bulan apa atau puasa apa yang wajib hukumnya bagi kita kaum muslim itu. Tapi di ayat 185 akhirnya disebut oleh Allah bahwa puasa wajib tersebut adalah puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan bagi yang mampu. Ini yang ketiga. Yang keempat dari isyaratun nas bisa kita pahami, ghairu syami Ramadan siyamun ghairu wajibin. Ghairu syami Ramadan siyamun ghairu wajibin. Selain puasa Ramadan, ada puasa-puasa yang lain selain di bulan Ramadan adalah puasa bukan wajib. Sekali lagi bisa kita pahami dengan demikian bahwa puasa di luar bulan Ramadan atau di lain bulan Ramadan adalah puasa bukan wajib, berarti dua, sunnah atau bid'ah. Sunnah atau bid'ah. Kalau sunnah mari kita amalkan, kalau bid'ah mari kita tinggalkan. Para penonton, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, selesai 4 poin memahami ayat ini, ayat 183 surah Al-Baqarah, dari cara kedua yaitu isyaratun nassi, yang artinya al-ma'nal mulazim lil ma'nal harfi, makna yang lekat tidak bisa dipisah dari makna harfi atau ibaratun nassi. Sekarang kita ke cara yang ketiga. Ini dia. Dari dalalatun nassi. Dari dalalatun nassi. Apa dalalatun nassi itu? Definisinya kurang lebih sebagai berikut. Dalalatun nassi al-ma'na al-mafhum qiyasan bi'illatin fil ayatil maqsudah. Makna atau pengertian atau pemahaman yang bisa diambil dengan cara melakukan qiyas, analogi, qiyas. Yang ilahnya, ilah qiyas salah satu rukun qiyas, yang ilahnya diambil atau ada di dalam ayat yang sedang dipahami. Jadi maksudnya di ayat 183 itu ada illah yang bisa kita gunakan ilah ini untuk melakukan qiyas kepada amalan yang lain. Sehingga karena kesamaan illah antara ayat 183 dengan amalan lain, maka amalan lain hukumnya menjadi wajib. Saya ulangi dengan perbedaan. Di ayat 183 ada amalan, yaitu puasa Ramadan. Ini amalan. Hukumnya adalah wajib. Dan puasa Ramadan itu adalah atau memiliki illah. Kenapa wajib? Karena dia adalah haqqullah. Ini ilahnya. Haqqullah, haknya Allah, milik Allah puasa itu.
Seperti disebutkan dalam hadis qudsi, di hadis qudsi sudah sering kita ketahui, puasa ada untukku dan aku yang akan membalasinya. Kata Allah ini, puasa untuk Allah dan Allah lah yang akan membalas ibadah puasa. Inilah amalannya. Jadi sekali lagi, amalan di ayat 183 adalah puasa Ramadan, hukumnya wajib, ilahnya haqqullah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu haqqullah ini kita boyong, kita pindah, kita gunakan untuk melakukan qiyas. Kemana? Ke amalan lain, yaitu siyamun nazar. Siyamun nazar itu adalah puasa karena nazar. Menepati nazar, mau nazar hukumnya wajib. Kenapa? Karena diqiyas kepada puasa Ramadan. Apa ilahnya? Puasa Ramadan adalah haqqullah, dan ketahuilah puasa nazar juga haqqullah. Karena puasa Ramadan dan puasa nazar sama-sama ilahnya yaitu haqqullah, maka berarti keduanya hukumnya juga sama. Apa hukumnya? Puasa nazar wajib. Seperti wajibnya puasa Ramadan. Pemahaman inilah dengan menggunakan qiyas, berdasarkan ilah yang sama antara puasa Ramadan dan puasa nazar. Pemahaman ini lalu kesimpulannya ada puasa nazar wajib. Ini namanya dalalatun nassi dari ayat 183 surah Al-Baqarah. Hanya ini yang bisa kami tarik dari dalalatun nassi dari ayat 183 surah Al-Baqarah, yaitu puasa nazar hukumnya wajib. Kenapa? Kalau kita pakai qiyas, puasa nazar itu satu ilah dengan puasa Ramadan, yaitu haqqullah, maka menjadi wajib. Bahkan puasa nazar ada mungkin dalil sendiri yang dari ibaratun nassinya menunjukkan bahwa puasa nazar itu wajib, karena nazar apapun wajib dipenuhi. Kalau nazar itu nazar puasa wajib dipenuhi, nazar sedekah wajib dipenuhi, nazar birrul walidain wajib dipenuhi. Ini nazar juga mempunyai dalil sendiri, punya nas tersendiri. Dari ibaratun nassinya saja langsung bisa kita pahami hukumnya wajib. Lalu yang keempat adalah memahami ayat dari iqtida'un nassi. Iqtida'un nassi. Iqtida'un nassi itu apa? Dia adalah al-ma'nal mafhum min kalimatin mahdzufah la yastaqimu dzalikal ma'na illa bi taqdiriha. Sekali lagi, al-ma'nal mafhum min kalimatin mahdzufatin la yastaqimu dzalikal ma'na illa bi taqdirihi. Bukan takdirihi ya, muannas. Illa bi taqdiriha. Artinya makna yang bisa difahami dari kata yang tidak ditulis. Dari kata yang tidak ditulis di nas. Kenapa? Tanpa memahami kata yang tidak di dalam nas ini, tanpa memahami ini, maka makna secara utuh itu tidak jelas. Makna secara utuh menjadi rusak. Makna secara utuh tidak bisa difahami sehingga tidak bisa diamalkan. Sekali lagi, iqtida'un nassi adalah makna yang bisa difahami dari kata yang tidak ditulis di dalam nasnya. Berarti sekalipun kata ini tidak ditulis, maka kata ini harus dipahami seakan-akan ditulis. So, kalau tidak begitu, makna secara keseluruhan tidak lurus, tidak benar, dan tidak bisa
dipahami secara baik. Perlu diketahui, menurut saya di ayat 183 ini tidak ada makna yang bisa kita ambil dari iqtida'un nassi. Kenapa? Di ayat ini menurut saya tidak ada kata yang mahdzufah, kata yang dibuang, kata yang tidak ditulis, kata yang omitted bahasa Inggrisnya. Enggak ada. Semuanya kata-katanya lengkap, utuh. Ini semuanya menunjukkan bahwa tidak ada di ayat ini pengertian atau pemahaman yang bisa diambil dari iqtida'un nassi. Dengan demikian para pemirsa, para penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, secara global ini menjadi, kalau ditulis menjadi fikih, kalau yang kita bahas tadi namanya usul fikih, sekarang kalau ditulis yang kami sampaikan ini menjadi fikih, sebagian dari fikih puasa. Terutama fikih puasa Ramadan, hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, tentunya yang tidak ada halangan. Nanti ini terkait dengan ayat yang lain tentunya, karena kita hanya ayat 183. Intinya itu, puasa Ramadan itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat yang tidak ada halangan. Dan ini kita harus malu kalau nggak melakukannya, sudah diwajibkan oleh Allah sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Sudah ada sejak, atau oleh Allah sudah disyariatkan sejak sebelum Islam yang ini dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Maka selanjutnya kita sebagai muslim, sebagai muslimah berkewajiban mengamalkan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Untuk kata-kata dengan sebaik-baiknya ini tentu harus mengambil dari dalil-dalil yang lain, sehingga apa? La'allakum tattaqun itu bisa tercapai, bisa terlaksana. Mungkin ini aja Ustaz ya, mungkin ada yang lain. Apa yang sudah kami sampaikan ini adalah bidangnya lebih baik ke usul fikihnya sepintas bisa kita amalkan, bisa kita lakukan. Tentang hukum puasa Ramadan adalah wajib, sudah terungkap atau ibadah dari ayat ini, tujuannya adalah ketakwaan. Barangkali demikian, mungkin ada yang perlu diperjelas lagi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan dulu Ustaz, sebelum yang lainnya bertanya. Dari saudara Faik Abdur Rafi. Ya mungkin tidak berkaitan dengan materi. Nah, tapi mungkin penting juga untuk diketahui oleh santri-santri kita. Nah, beliau bertanya bagaimana bila keluar di kondisi saat ini tanpa menggunakan masker, apa hukumnya? Seperti itu mungkin. Nah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, sekalipun tidak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Sebenarnya muncul juga pertanyaan di kami ya, di kita. Kok bertanya ke situ padahal kita bicara soal puasa ini. Apa yang lagi disimak ketika penyampaian? Tapi tidak tetap kita akan jawab. Ketika kita menggunakan masker di saat ini, hari-hari ini, sekarang ini, tujuannya adalah agar tidak masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Kalau masuk ke tubuh kita, karena lewatnya adalah melalui cairan-cairan itu dalam ilmu kesehatan, ada cairan mata, cairan hidung, cairan mulut, masuknya dari situ. Kalau masuk dari situ lalu merambah ke dalam, maka istilahnya lengketnya itu akan berakhir di paru-paru. Kalau akan sampai ke paru-paru lalu berkembang, kenapa berkembang? Ketahanan fisik kita lemah, suka tidurnya malam-malam, maka akan mengganggu pernapasan dan akhirnya sulit bernapas.
Kalau sudah sulit bernapas, pada nafas itu tanda kehidupan, lalu sulit, maka akan meninggal. Nah, meninggal selama masih bisa dilakukan usaha untuk tidak Allah membuat kita meninggal, wajib kita lakukan. Di antaranya adalah menggunakan masker. Tetapi kalau sudah berusaha, ya masker, ya cuci tangan, ya ini kena juga, maka baru kita boleh mengatakan inilah takdir dari Allah SWT. Kenapa? Sesudah upaya itu dilakukan dengan maksimal. Kalau belum, ini yang mengkhawatirkan. Kalau belum, upaya itu dilakukan maksimal, lalu meninggal, khawatirnya tidak syahid lagi, tapi at-tahlukah, kebinasaan. Jadi akhirnya dari ulasan ini, memakai masker di situasi yang sekarang ini, mungkin situasi lain nanti juga ada barangkali yang membuat kalau nggak pakai masker akan kemasukan suatu virus atau bakteri sehingga berbahaya bagi kehidupan, maka hukum menggunakannya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena itu ada usaha agar kita, doa kita, harapan kita, Allah tidak membuat kita, memanggil kita, membuat kita meninggal karena virus. Berarti di dalam usul fikihnya itu adalah masuk ke hifdzun nafas, menjaga dan memelihara kehidupan, menghargai hidup yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hifdzun nafas salah satu dari maslahah daruriyah bagi manusia, kemaslahatan yang tingkatnya primer. Ada 5, di antara ada hifdzun nafsi, menjaga, memelihara, menghargai hidup yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kalau sudah kita hargai luar biasa, Allah tetap manggil, itu namanya takdir. Takdir, dan takdir tidak boleh kita tolak ya, kita tolak dengan kasar, tidak boleh. Tapi takdir kita hadapi dengan apa yang disebut dengan tawakal, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir. Mungkin demikian jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami, ada istilah-istilah ada takdir, ada hifdzun nafas dan juga ada pola pikir tentang bagaimana paru-paru diganggu oleh virus corona. Dari mana datangnya, dari mana masuknya, insya Allah tadi sudah kami sampaikan. Demikian. Tafadhol, barangkali masih ada yang lain. Ya, terima kasih kepada Ustadz Asmuni. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua, ada yang menarik lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana bila ada orang yang memposting foto-foto makanan di sosmed pas lagi puasa. Nah, seperti itu saya ditanya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus juga ini ya, walaupun tidak langsung terkait dengan pembahasan kita pagi ini. Bagaimana hukumnya memposting makan-makan yang enak, lezat-lezat, minuman yang seger-seger pas masa Ramadan, masa berpuasa begini, siang hari begini atau tengah hari mungkin pas panas-panas begitu ya. Ini menarik sekali untuk misalnya saya balik bertanya begini, coba ditanya misalnya yang bertanya ini melakukan misalnya ya, tapi mungkin tidak melakukan, hanya orang lain melakukan karena dia jadi korban mereka. Kira-kira niatnya apa? Nah, kalau niatnya iseng, nah ini yang bahaya maksudnya bahaya secara syariah, dosa. Kenapa? Niat iseng itu berarti pasti untuk mengganggu, untuk menggoda terhadap kawannya, saudaranya, orang-orang yang lagi berpuasa siapapun dia. Niatnya adalah mengganggu dan menggoda. Namanya apa ini? Doror. Doror bahaya artinya secara bahasa Indonesia, tapi ini doror dalam syariah. La doror wala diroro, hadis Rasul. Tidak boleh orang itu membuat bahaya, tidak boleh juga orang itu dikenai bahaya. Harus menghindar dari bahaya. Sengaja membahayakan diri sendiri pun tidak boleh. La dororo wala diroro. Oleh karena itu, daripada memposting makanan yang hatinya paling tujuannya adalah
mengganggu, menggoda orang-orang yang lagi berpuasa. Tidak usah, karena mengganggu dan menggoda itu termasuk doror, dan doror itu haram hukumnya. Mungkin demikian, ada nasnya tadi dan hadisnya sahih, mudah-mudahan bisa difahami dengan Ya, semoga terjawab ya pertanyaan dari Torik. Pertanyaan ketiga dari santri kita juga. Adakah ciri-ciri orang yang diampuni dosa-dosanya ketika di bulan Ramadan? Seperti itu saja. Ciri-ciri. Terima kasih. Adakah ciri-ciri orang yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan? Ada. Karena orang yang diampuni itu logikanya tidak bisa tidak, dia sudah melakukan tobat. Ya Ustaz ya, sudah melakukan tobat. Maka akan ada ciri-ciri diampuni itu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kita bisa ambil dari kalau istilah tadi mungkin isyarah ya, isyaratun nas, isyarah atau tanda-tanda dari orang tersebut. Karena apa? Di antara orang yang tobatnya benar, cara tobatnya benar adalah mengkanter amal-amal buruknya dengan amal-amal soleh. Amal-amal buruknya dihapus oleh dia dengan amal-amal soleh. Karena apa? Amal soleh itu di hadis disebut bisa menghapus amal buruk. Di Quran ternyata juga bisa. Disebutkan di ayat bahwa amal-amal yang baik itu bisa menghapus amal-amal yang buruk. Maka marilah kita lihat, adakah orang-orang muslim, muslimah, mukminah yang biasanya nakal di bulan Ramadan ini dia beramal baik, maka kita berhusnudzon bahwa dia sedang tobat, melakukan tobat yang baik dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita doakan, ya doanya satu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Satu ya. Yang kedua, mudah-mudahan orang yang demikian itu termasuk saya berlangsung seterusnya. Tidak hanya diampuni di bulan Ramadan saja, tapi mohon pada Allah diampuni di bulan-bulan seterusnya sampai ajal menjemput. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan keempat dari santri kita juga. Dalam kondisi saat ini, untuk sholat id sebaiknya seperti apa? Apakah di rumah atau di masjid? Gitu saja. Kalau kondisi seperti demikian, maka sholat id, apa hukumnya sholat id itu? Sunnah, hanya saja sangat spektakuler. Karena apa? Setahun id itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau ditinggalkan tanpa sebab yang syar'i, rasanya sayang sekali. Nah, sebab syar'i itu apa? Misalnya sakit, tidak bisa melakukan sholat id, tidak apa-apa. Lalu kalau kondisinya seperti sekarang ini dengan pandemi COVID-19, gimana sholat id ini? Terkait ini dengan apa? Berhubungan atau hampir sama dengan pertanyaan pertama. Kalau itu membahayakan bagi kehidupan, bisa terjangkit virus corona 19, virus corona, maka sholat id gimana? Dilakukan di rumah, nanti yang khutbah sama yang imam bapaknya, lainnya menjadi makmum, boleh saja. Wah, khutbahnya susah, ya cari khutbah yang sudah jadi, yang ada, bisa. Wah, nggak mau sholat toh sunnah aja, sebenarnya juga bisa, karena sunnah. Tapi itu setahun hanya 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri sekali, Idul Adha setahun juga sekali. Jadi dari pelaksanaan sholat idnya yang membuat bahaya, itulah yang menjadikan sholat idnya menjadi berbeda. Misalnya sholat itu berjamaah di masjid, banyak orang ngumpul, tidak terdeteksi siapa yang OTG. Ini yang bahaya itu OTG.
orang tanpa gejala. Jadi membawa virus corona, tapi dia nggak merasa apa-apa. Dan ternyata banyak ada. Ketika kita nonton TV di rumah sakit darurat di Wisma Atlet, ada yang datang tuh mahasiswa dari IPB, minta dites. Berapa orang itu, ada 5 kalau nggak salah. Ternyata begitu dites positif. Tapi orangnya nggak bermasalah. Itu OTG. Artinya apa? Dia menulari orang bisa, dia sendiri tidak sakit. Gitu. Jadi membuat orang lain bisa sakit, tapi dia nggak sakit. Ini namanya OTG. Orang tanpa gejala. Kenapa? Ketahanan tubuhnya tinggi. Dan mungkin setelah dia nulari orang lain, dia sembuh sendiri. Kenapa? Virusnya kalah dengan imunnya, dengan ketahanan fisik dia. Bisa kalah. Jadi yang lain malah sakit, yang nulari dianya malah sembuh dan tidak sakit. Ini OTG. Maka kalau berbahaya begitu, ya sholat Id secara berjamaah besar justru menjadi haram hukumnya kalau berbahaya bagi kehidupan. Tafadhol, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu di lingkungan rumah ada pelaksanaan sholat berjamaah. Namun dalam pelaksanaannya sholat dilakukan berjarak dan juga menggunakan masker. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Iya. Jazakallah khairal jazak. Sholat berjamaah ada 2 hal yang baru. 1, shopnya jarang. Yang kedua, menggunakan masker. Di dalam hadis Rasulullah, kenapa shop itu harus rapat, harus tidak berjarak, tidak bersela? Karena akan menjadi sumber gangguan kekhusyuan, akan menjadi celah untuk nyelusupnya jin yang namanya khinzab. Khinzab itu spesialis pengganggu orang sholat. Maka oleh Rasulullah akhirnya diwajibkan, kalau kita tarik ibarah nasnya, wajib shaf itu rapat. Karena buktinya setiap mau ngimami Rasulullah menghadap ke jamaah lalu berkomando sawu sufakum, lurus, rapat, shaf dan seterusnya itu. Maka berarti shaf itu wajib rapat. Kalau tentang pakai masker sholat, ada hubungannya dengan a'dha'us sujud, anggota badan ketika sujud. Itu jumlahnya 7 ya. Kita hitung. Dahi, nah, itu 1. Yang kedua dan ketiga, tangan kanan, tangan kiri. Itu 1, 2, 3. 4, 5, lutut kanan, lutut kiri. Batil. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh itu bahasa fikihnya haram hukumnya. Haram. Haram. Orang Arab ya. Tidak boleh, haram. Kenapa? Membangunkannya itu mandalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ilhi. Barang siapa menyumbang kebaikan, maka baginya pahala sebesar, pahala tambahan ini sebesar pahala orang yang melakukannya. Melakukan apa yang diajakkannya itu. Tapi dengan petasan itu bisa mengganggu kesehatan. La darara wala dirar, haram hukumnya. Jadi yang pertama itu bagus, tidak wajib, tapi yang kedua haram. Maka bagus, tidak wajib, dikumpulkan dengan haram, bisa min itu ya. Hitungan manusia bisa begitu, bisa min. Maka sebaiknya jangan menggunakan petasan. Bahkan ada kisah Rasulullah membangun orang tidur yang sulit saja, oleh sahabat beliau yang bangunkan. Tapi Rasulullah bersama sahabat itu, lalu ada yang tidur di tempat itu di rumah seseorang, dibangunkan, dioblak enggak bangun juga. Kata Rasulullah, udah biarin saja. Artinya apa? Dia biar sholat ketika bangun aja. Kadang ada kelembutan Rasulullah yang luar biasa seperti itu. Jadi tidak ada Rasulullah keras, itu tidak ada. Kecuali dalam kondisi tertentu, ini perlu dibahas tersendiri kalau kapan Rasulullah keras itu kondisi tertentu. Tapi ada lagi yang Rasulullah itu lembut, itu enggak pakai petasan itu. Nah, jadi selain tadi tidak boleh dibangunkan, ada setelah sholat maghrib apa zuhur itu ya, langsung Rasulullah perintah qomat berikutnya. Jadi dijamak,
tanpa ada haraj, tanpa ada safar, tanpa ada marat, tanpa ada hujan. Biasa aja. Maka para sahabat tanya, kok boleh begitu Ustaz? Rasulullah, nggak ada sebab kalau jamak begini. Kata Rasulullah, biar menjadi sesekali keringanan bagi umat Islam ini, kata beliau. Maka kalau kita lihat itu dengan dalilnya sahih, janganlah kita menggunakan sesuatu yang darar untuk sesuatu yang sebenarnya baik. Yang darar untuk sesuatu yang baik. Karena apa? Kalau dararnya ternyata maksimal, lalu orang kaget jantungnya putus, meninggal, maka Anda malah akan mendapatkan diat mughalladhah, pembunuhan dengan sengaja, harus diqisas. Malah begitu. Kalau nggak kuat, kalau nggak mau diqisas, dapat maaf dari keluarga ahli waris, tetap harus membayar diat 100 ekor kerbau kalau di Indonesia, atau sapi. Bukan kambing ya, kerbau atau sapi. Barangkali demikian. Ya, alhamdulillah berakhir pula sesi tanya jawab kita dan kegiatan sanlat kita pada hari ini. Kembali alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini seperti kita ketahui bahwa ya waktunya terbatas gitu ya. Hanya 30 hari atau bisa juga 29 hari gitu ya. Ayyamam ma'dudat gitu kan. Maka ayo marilah sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini gitu ya. Kalau misalkan seseorang dikasih uang 100 juta dalam waktu 30 menit disuruh dihabiskan gitu kan. Pasti orang akan ya berusaha sekeras mungkin itu dalam 30 menit tersebut memaksimalkan uang yang bisa dia pakai untuk dia belanjakan gitu. Sampai ya tidak ada bersisa gitu kan. 1 juta pun jangan sampai bersisa gitu kan. Nah, sama halnya dengan Ramadan ini gitu yang hanya 30 hari gitu. Dengan pahala yang begitu besar, dengan banyak lipatan-lipatan pahala gitu kan. Nah, jangan sampai kita ya menyia-nyiakan kesempatan yang terbatas ini gitu. Mari kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan kali ini. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan gitu. Ya, terima kasih untuk semua santri yang telah menonton live stream ini. Mungkin masih banyak kendala dan kekurangan. Semoga ada perbaikan untuk kedepannya dari kami juga insyaallah. Terima kasih. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.